Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Baik ya, secerah hari ini, secerah langit siang ini, semuanya semoga dalam keadaan baik-baik aja. Gak nyangka kalau bakal ada di posisi ini sekarang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tadi apa di era revolusi industri ini di abad 21, di mana semua orang itu punya teknologi. Pasti semuanya di sini punya aplikasi TikTok, ya kan? Punya nggak? Punya. Yang nggak punya monggo di-download. Nah, tadi saya itu sambil menunggu acara ini, saya itu scroll TikTok. Di TikTok itu kan ada banyak video berbagai macam. Nah, saya itu ketemu sama satu kalimat yang menurut saya bagus sekali. Mau dengar nggak kata-katanya gimana? Kata-katanya itu gini. Kamu terlalu sibuk dengan isi kepalamu sendiri, sedangkan banyak orang yang terintimidasi oleh potensimu. Maksud nggak sama kata-kata itu? Ada yang tahu? Menurut saya pribadi, kadang kita terlalu larut dalam isi kepala sendiri, kita terlalu larut dalam pikiran sendiri, yang nyatanya apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Akibatnya dari hal itu adalah apa kemampuan yang ada di dalam diri kita itu tidak akan maju. Kemampuan kita akan stuck di situ saja karena kita terlalu larut, kita terlalu ragu akan apa yang ingin kita lakukan, hingga membuat kita kadang lebih memilih mundur. Padahal kenyataannya, apapun yang kita yakini dalam diri kita, itu pasti kita mampu untuk melakukannya. Setiap orang itu punya masanya, setiap orang itu punya jatahnya masing-masing, setiap orang itu punya waktu suksesnya masing-masing. Kita itu kalau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu hanya akan membunuh diri kita secara perlahan. Betul? Betul. Nah, makanya satu-satunya orang yang harusnya kita sayangi, yang harusnya kita percaya, itu adalah diri kita sendiri. Karena bagaimanapun, mau seburuk apapun keadaannya, diri sendirilah orang yang akan selalu ada. Setidaknya gini, ketika dunia jahat sama kamu, setidaknya kamu gak boleh jahat sama diri kamu sendiri. Seperti itu. Nah, setiap orang itu pasti diberi kemampuan. Setiap orang itu lahir dengan bakatnya masing-masing. Contoh salah satu bakat yang sering dimiliki oleh manusia itu adalah menulis. Setiap orang pandai berbicara, tapi belum tentu bisa menulis. Betul? Betul. Nah, iya benar. Nah, menulis itu ada berbagai macam. Kayak contohnya menulis cerpen, menulis novel. Pokoknya menulis segala hal atau menulis yang kita rasakan dalam diri kita ketika kita nggak mampu untuk mengungkapkan perasaan tersebut, kita bisa melakukannya dengan menulis. Seperti itu. Nah, di sini slide di atas dulu nggak sih Pak? Di sini saya ingin membahas salah satu jenis menulis, yaitu menulis cerpen. Selanjutnya. Nah, di sini itu ada kalimat dari Maya Angelou, di mana tidak ada penderitaan lebih berat daripada memendam cerita di dalam hati. Sesuatu yang dipendam itu nggak baik. Sesuatu yang ketika dipendam terus menerus itu akan meledak. Ujungnya itu akan menyakiti diri sendiri. Daripada perasaan itu hanya terpendam di dalam diri sendiri, lebih baik kita mengungkapkannya dengan menulis. Yang mudah dulu deh. Salah satunya adalah contohnya menulis cerpen. Nah, selanjutnya
bagaimana ide menulis cerpen itu bisa hadir, bagaimana langkah-langkah menulis cerpen, dan yang terakhir bagaimana sih cara menuliskannya, seperti itu. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengertian cerpen. Di sini pasti semuanya udah tahu kan cerpen itu apa? Cerita pendek. Nah, cerita cerpen itu secara singkatnya itu bisa dikatakan bahwa cerita yang tidak terlalu panjang, yang bisa dibaca sekali duduk, yang dimana penokohan dari latar waktu itunya jelas, seperti itu. Selanjutnya, nah selanjutnya dari mana sih ide menulis cerpen itu bisa hadir? Menurut dari yang saya baca bahwa proses menulis cerpen itu datang dari proses dari kekreatifan diri kita. Mengapa? Yang pertama, karena ide menulis cerpen datang dari peristiwa sehari-hari. Contohnya, ketika kita kan mahasiswa, kita berangkat kuliah, terus kita menemukan satu kejadian, misalkan di tengah-tengah jalan ketika kita mau ke kampus terus hujan, kita bisa menjadikannya itu sebagai sebuah ide cerita dengan dibumbui dengan hal-hal yang lebih menarik lagi, seperti itu. Nah, menulis cerpen itu adalah mengangkat persoalan manusia dengan sudut pandang yang berbeda dengan persoalan kreativitas dan mencipta. Jadi cerpen itu berhubungan dengan proses kreativitas dan mencipta. Ketika kita dari proses hujan tersebut, dari kita berangkat ke kampus, terus kita kehujanan, kita bisa menjadikannya sebuah cerita. Misalkan contohnya itu narasinya seperti ini: angin berhembus kencang dengan hujan yang deras mengguyur ibu kota. Lalu lalang kendaraan sontak membuat seluruh manusia untuk berteduh dan mencari ketenangan. Contoh di sini dari cerpen itu diangkat dari kehidupan sehari-hari, tetapi dibumbui dengan hal-hal yang lebih kreatif lagi, dengan hal-hal yang lebih menarik untuk bisa dibaca dan dinikmati oleh setiap orang. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah menulis cerpen itu? Ada yang tahu? Belum. Nah, proses menulis cerpen itu yang pertama adalah mendapatkan ide. Contohnya tadi dari berangkat ke kampus itu, kita bisa mendapatkan sebuah ide untuk dijadikan cerita. Misalkan di jalan kita bertemu dengan orang sepasang muda-mudi yang sedang bertengkar, kita bisa menjadikannya sebuah cerita, bukan? Setelah itu dari menemukan ide itu, kita membuat outline. Outline itu kayak kerangka kejadian, kayak misalkan dari mendapat ide tersebut, kita menentukan judulnya apa sih, habis itu latarnya di mana, terus setelah latarnya di mana, terus konfliknya itu apa, tokohnya itu siapa, seperti itu. Ketika kita sudah menentukan outline tersebut, kita bisa mengembangkan tulisan. Dari outline tersebut, dari misalkan nama tokoh, peristiwa, kejadiannya itu kita kembangkan dengan kalimat kita untuk menjadi tulisan yang utuh. Selanjutnya ada baca dan revisi. Kalau saya pribadi, biasanya setelah menulis, setelah jadi produknya, saya akan membacanya lagi dan merevisinya lagi supaya tulisan itu menjadi lebih hidup lagi. Misalkan ada kalimat yang kurang atau bagaimana, itu bisa ditambahi lagi. Selanjutnya ada proses menyunting. Nah, dari proses menyunting ini kita bisa menambahkan kalimat, barangkali ada kalimat yang typo, karena saya sering typo, terus bisa menambahkan koma, titik, atau sebagainya. Kalau saya sih biasanya, kalau proses menyunting itu biasanya misalnya hari ini saya menulis, besoknya baru saya sunting. Supaya apa? Supaya tulisannya jauh lebih matang lagi, sehingga kita tidak terburu-buru untuk supaya tulisannya itu lebih sempurna, seperti itu. Selanjutnya ada proses publikasi. Di era sekarang ini, di mana sosial media semakin berkembang, di mana semua jaringan itu bisa kita akses melalui handphone kita, melalui telepon pintar kita bisa, kalau kita belum bisa menawarkannya kepada penerbit, kita bisa mempublikasinya di platform sosial media, kayak salah satunya Instagram atau TikTok barangkali, atau barangkali mau web juga bisa. Kita menulis, kita harus bisa
sebuah karya. Walaupun belum bisa dinikmati banyak orang, setidaknya kita punya arsip dari karya tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, nah, yang harus kalian ketahui bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menulis, maka tidak harus sama. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi, gaya tulisan satu orang dengan orang lain itu berbeda. Kayak contohnya, gaya tulisan lirik seduh itu bahasanya kita, bahasa sehari-hari, bahasa anak muda. Sedangkan dari contohnya itu ada Boy Chandra. Nah, Boy Chandra itu memang menggunakan bahasa anak muda, tetapi lebih kepada bahasa baku. Seperti itu. Selanjutnya ajak salah satu temanmu untuk membantu membaca karya yang sudah kalian buat. Nah, kalian pasti di sini punya teman kan? Nah, kalian bisa memanfaatkan satu teman kalian, kayak misalkan, aku habis bikin karya ini loh, kamu mau baca enggak? Nanti kalau mau baca terus kita minta pendapatnya gimana? Yang pendapat itu membangun diri kita supaya kita lebih bisa memperbaiki karya itu sendiri. Karena peran teman dalam sebuah karya itu sangat penting. Yang terakhir itu ada publikasi itu penting. Yang tadi saya bilang bahwa iya, publikasi itu sangat penting, setidaknya karya kita itu bisa menjadi abadi. Setidaknya ketika kita sudah tidak ada, karya kita masih bisa dinikmati orang banyak. Selanjutnya, nah, ini hal yang paling penting, bagaimana menuliskannya. Persoalan dalam menulis itu ada pada kemampuan diri kita dalam menyampaikannya, sebuah cerita itu sendiri. Dan tentunya kita harus memiliki kemampuan dalam mengolah kata. Bagaimana menuliskannya? Menuliskannya itu dengan menggunakan bahasa kita sendiri, dengan menggunakan keyakinan kita sendiri, atau setidaknya gini, kita baca satu aja karya milik orang, terus habis itu ketika kita menuliskannya, kita bisa mencontoh bukan menjiplak, tapi kita bisa mencontoh gaya bahasa tersebut. Orang itu menulisnya gimana sih, tanda bacanya gimana, spasinya gimana, seperti itu. Dan kita bisa mencontohnya. Semakin kita membaca buku, semakin banyak kosakata yang kita dapat. Semakin kita banyak membaca buku, maka pengetahuan yang kita ketahui itu akan semakin banyak. Dan ketika kita sering membaca buku, maka kosakata kita juga akan terus terlatih hingga membuat kalimat itu menjadi lebih indah. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini saya punya gambar. Apa yang dapat Anda tulis dalam gambar ini? Ada yang tahu? Misalkan apa narasinya? Hujan. Nah, di sini kan ada hujan, ada motor, ada pohon. Itu kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi sebuah cerita. Selanjutnya, di sini ada gambar gunung, ada gambar pepohonan. Nah, itu kita bisa manfaatkannya untuk membuat sebuah cerita. Contohnya itu tema desa. Nah, itu kita bisa menggunakannya sebagai bahan cerita untuk membuat narasi, untuk membuat plot yang indah. Ini kata-kata dari saya. Menulislah karena kamu ingin, bukan karena keterpaksaan. Karena menulis mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa bisa gitu? Karena ketika di dunia nyata kita tidak bisa menyajikan kejadian itu, kita bisa menyajikan lewat tulisan kita bisa dengan sesuka hati mengobrak-abrik dunia melalui tulisan kita, melalui sudut pandang kita mengenai dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Ayo menulis, karena dengan menulis kita dapat menjadi orang yang lebih baik. Setidaknya ketika kita tidak bisa melakukan apapun, kita bisa melakukannya dengan menulis. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.